Nama Syekh Imam Ahmad Al-Faruqi, atau bisa juga disebut Imam Sirhindi atau Imam Mujaddidi. Jadi beliau memang banyak julukan, tapi yang paling terkenal Imam Sirhindi. Mengapa kita perlu untuk membahas dan mengenang kisah-kisah beliau? Sebab tokoh yang akan kita bahas ini tokoh yang begitu luar biasa. Keberkahannya itu bukan hanya satu sisi. Biasanya niku yang hebat, kadang-kadang keberkahannya hanya satu sisi. Umpama ilmunya barokah, tapi belum tentu keturunannya barokah. Ilmunya luar biasa, manfaat, tapi anak turune boten patek ngalim. Kata ngoten niku. Kadang-kadang keturunan barokah, tapi ilmunya boten patek. Kadang-kadang ilmu barokah, keturunan barokah, tetapi dakwahnya mungkin kurang barokah. Selain dilempi wonten pojokan mentolaah, wis ora kenal tangga, ora kenal masyarakat, wonten sing model-model itu. Mungkin ada yang ilmu keluarga, dakwah barokah, tapi zikire mungkin kurang barokah. Ini bukan kurang barokah istilahnya. Ya bukan di situ letak barokahnya. Wonten sedaya tapi karya tulisnya boten patek barokah. Lah nek niki tokoh yang akan kita bahas niki sedaya niku luar biasa. Tiangnya ngalim, sak ngalim-ngalim tiang ten India waktu itu. Namanya Imam Ahmad Sirhindi Al-Futsani, pembaharu milenium kedua, karena beliau lahir antara 1000 tahun pertama Hijriah dan 1000 masuk ke 1000 kedua Hijriah atau 2000 Hijriah. Ngomongin teman, karya-karyanya banyak. Keluarganya Masya Allah, putrone namanya Syekh Muhammad Maksum. Niki salah satu guru Thariqah Naqsyabandiyah Agung di India sana. Cucunya namanya Imam Saifuddin. Ini juga luar biasa. Bahkan cicitnya, cucu yang ketujuh atau ke-8, namanya Syekh Abdul Ghani Ad-Dahlawi. Ini muhaddis agung di India yang menyatukan sanad-sanad ilmu, mempertemukan sanad-sanad ilmu antara timur dan barat. Allah. Murid-muridnya ini salah satu cicitnya Syekh Faruqi, wonten sing dugi Mekah, wonten sing dugi India, bahkan wonten sing dugi Jawa. Di antara murid beliau dari Jawa, Syekh Abdul Ghani niku Mbah Khalil Bangkalan. Kalau kita lihat biografi Mbah Khalil Bangkalan, pernah ngaji tentang Syekh Abdul Ghani Dahlawi. Niki cucu ke-7 atau ke-8-nya Imam Faruqi. Termasuk murid-murid dari India Kuwatah, Syekh Khalil Ahmad Sarampur, yang juga merupakan gurunya Maulana Ilyas Al-Kandanawi. Jadi Maulana sekali Mbah Khalil bisa perguruan. Kalau ketemunya belum ada datanya, tapi yang jelas sebar guruan. Bahkan Syekh Abdul Ghani punya murid namanya Syekh Rahmatullah Kaironawi, sing damel madrasah Sholatiyah Mekah nih. Yang diantara murid pertamanya Kiai Hasyim Asy'ari Jombang. Jadi muridnya luar biasa, wonten namanya Sulaiman Hasbullah, niku gurune Syekh Nawawi Banten, kali Syekh Soleh Darat, gurune Yai Tenjol. Niku napa keturunane Imam Ahmad Sirhindi. Dakwahnya luar biasa. Raja-raja duwa wis gak karu-karuan, akan kita bahas namanya Raja Akbar nanti itu. Turunane iso tobat, nanti akan muncul satu raja alam kir sing alim yo wali bisa. Niku barokahe dakwahe Imam Ahmad Sirhindi. Ini keturunan pun, ilmu pun, dakwah pun normal ini. Zikire salah satu imam besar dalam Naqsyabandi. Kalau kita dengar Naqsyabandiyah Mujaddidiyah, ada sembur kan Naqsyabandiyah Mujaddidiyah Khalidiyah. Nah, Mujaddidiyah niki nisbat dan Imam Faruqi. Kalau dianggap niku mau Mujaddid Al-Futsani, sehingga murid-muridnya nisbatkan diri namanya Al-Mujaddidiyah.
Terus gak karu-karuan nyebar dan pundi-pundi dengan Syekh Khalidi dan India kata, dan Pakistan kata, dan Mekah kata, dan Afrika kata, bahkan dan Indonesia juga sangat-sangat banyak. Naqsyabandi menjadi titik patah dan Indonesia, terutama daerah Sumatera, Padang, Aceh. Jadi ulama sing komplit. Nah, tentu saja kita berharap untuk dapat teladan atau cipratan nek niru plek ya angel. Tadi Imam Fakhruki masya Allah, ini gue tanah pilihan Gusti Allah. Tapi setidaknya cara kabar barokah teman-teman yang titik-titik barokah. Atau setidaknya kalau kita tidak jadi Imam Fakhruki minimalnya butuhnya ini mungkin butuh cicit kapan ngoten sing dados mirip-mirip Imam Fakhruki. Konten Imam Fakhruki niki napa istilahnya? Kok sakit dados orang luar biasa? Tentu saja bukan usaha sehari dua. Senang Islam, fobia Islam. Ya saya nggak memerintah sekarang fobia Islam ya, enggak. Sudah lumayan Islamnya, tapi kan agak-agak begitu. Agak-agak. Dan itu cocok sekali. Karena Imam Ahmad Sirhindi niki dakwah ketika era seperti itu. Makanya semoga dengan majelis yang sederhana ini kita membuka bagaimana kerja dakwah beliau. Tentu saja sepengetahuan saya sendiri, sepengetahuan saya dari referensi yang saya baca. Oke, sudah tulis semua. Jadi Imam Ahmad Sirhindi ini hidup lahir sekitar abad 10 Hijriah, 900 sekian Hijriah. Kalau Masehinya sekitar awal 16 Masehi. Nek teng Indonesia niku seangkatan kali Joko Tingkir. Ini Joko Tingkir. Bahasanya Joko Tingkir Waman Asoro sahabat menggalangan niku. Nggih. Lah Imam Ahmad As-Sirhindi niki lahir pada zaman atau hidup pada zaman Raja Akbar, raja besar dinasti Mughal dan India, dinasti Islam jadi ini. Bahkan kalau kita lihat, jadi kalian nulis mungkin gak boring, ini untuk boring ini. Ngorek-ngorek kan produk enak. Jadi raja ketiga, Mughal pertama namanya Raja Babur, terus Humayun, bawahnya namanya Raja Akbar. Ini termasuk Raja Ageng Mughal, sering difilmkan itu, apa? Joda Akbar. Ini Raja ini. Nah, sebetulnya beliau ini punya dua fase dalam kehidupan, fase soleh, terus fase error. Jadi beliau itu sebetulnya orang soleh. Ini raja-raja ini, Raja Mughal termasuk raja yang sangat-sangat religius sebetulnya, sangat-sangat religius. Ini baik orang Timuriyun. Timuriyun itu pengikutnya Syekh Ubaidullah Al-Ahrar, salah satu masyayikh Naqsyabandiyah. Mengenai kalau kita lihat makamnya Syekh Ubaidullah Al-Ahrar, itu antik. Ini makam beliau. Terus pas sikile ini pas kaki beliau, kaki suku mau anu sih suku beliau itu kepala raja-raja beliau, raja-raja timur itu. Songking tak dime kali gurune niku, kali ulama ini. Nah itu nurunaken raja-raja Mughal ini. Nah begitu juga Raja Akbar sebetulnya religius orangnya. Bahkan mungkin kalau kita lihat sejarahnya awal-awalnya kita kalah semua. Beliau pernah menyambut gurunya datang ingin ziarah. Wih jalan kaki nyeker sejauh kira-kira 5 kilo sampai 6 kilo. Lho boleh yang saya ikut ngoten niku. Paling yang ngarep lawang. Niku disendalan. Niki nyeker. Terus salah satu anak Raja Akbar itu bahkan lahirnya di rumah kiainya, saking akrab ini. Terus pernah beliau mau diberontak oleh salah satu pemberontak, mau dikudeta. Nah, beliau ziarah ke makam salah satu ulama besar ketika itu.
Nyakup bahasa ini tukang ziarah kubur. Senengane ziarah, ini ajeng perang niku ziarah kubur ini dungo perang menangan Raja Akbar nih. Lah cuma Raja Akbar niku tiangnya agamanya kan semangat, cuma boten sempat ngaji. Karena pas bapak niku memerintah, niku Mughal gak terlalu besar, sehingga banyak diberontak oleh raja-raja sekitarnya. Ahli urip itu mulai merono, mulai ini Akbar kecil di bawah. Ahli betul sempat ngaji. Hidupnya itu nggak kondusif, tapi cerdas. Nah, semangat ibadah, uteknya cerdas, terus dasar-dasar agama lemah. Akhirnya senengane Raja Akbar ini ngumpulaken wong-wong pinter atau sekarang cendikia-cendikia itu ulama-ulama antar mazhab. Karena itu ya ada yang ngoreksi bu, sekarang udah debat ngoten. Jadi wong Syiah, kemudian mungkin wong setengah saya Salafi ya, Wahabi, sing Sunni, sing tasawuf, sing kebatinan, sing ngopo ngoten, dikumpul dari siji, dikengken diskusi dengan ngarepe wong nih. Niku kelakuane ngoten niku. Lho iya. Akhirnya sesuai bingung di sing bener, di sing salah. Jadi dasar agama lemah, tapi kakean tingkat. Kasarnya ngoten niku. Terus. Dan ini jangan puas. Akhirnya munggah malih antar agama. Hindu, Nasrani, Islam. Kengen diskusi, debat. Tiangin nonton ngarepe. Akhirnya tambah error akhirnya jadilah fase kedua. Berdiung agak liberal. Nah saat ini namanya liberal, semua agama sama. Akhirnya beliau ambisi menyatukan Islam dan Hindu begitu kuat, yang pada akhirnya beliau mempersunting wanita Hindu. Salah satu tokoh Hindu duwe anak wedok dirapi kali Raja Akbar, wis klop duwe bojo error pisan. Akhirnya yang nyetir ini asli istrinya ini. Akhirnya yang awal itu sebetulnya religius jadi musuhi Islam entek-entekan. Haji dilarang, zakat dilarang, penanggalan hijriyah diganti Hindu. Kemudian Hindu nyebar nggak karu-karuan. Bahkan kata para ulama, andai kan Raja Akbar dia hidup di India, mungkin Islam 100% di India. Jadi sing marai Hindu ini. Jodan. Termasuk Sikh bisa berkembang, ini masalah Akbar juga. Terus akhirnya gak karu-karuan. Ini begini, ini pelajaran penting. Artinya apa? Ini untuk alumni terutama ya. Dan kita masya Allah ya akrab kali bab sing keagamaan ini ibadah semangat. Nah kesemangatan ini bagaimana didukung kali rencang-rencang alumni kangge ngisi-ngisi masail, sehingga kesemangatan itu ada wadahnya. Karena banyak Al-Ghazali ini bukan di Sulawesi saja tapi di Sulawesi dan beberapa daerah akhirnya jadi salafi karena agama ini semangat tapi mau nyari ilmu bingung, alumni pasif akhirnya boleh ustad-ustad sing mau ustad sunnah ustad karuan akhirnya lama-lama jadi musuhi tabligh, lama-lama musuhi yai musuhi ulama harus bener diri suka-sukane dewi. Nah, mirip Raja Akbar. Mirip Raja Akbar. Ibadah semangat, tapi ilmu ini buat wonten. Akhirnya ngawur. Nah, ketika Raja Akbar merajalela ini kemudian militer kuat karena sakit menyatukan Islam kali Hindu, berarti termasuk raja terkuat dan India itu. Nah, ketika rusak-rusaknya India pada masa Akbar, nah ini penting lah. Ada 3 kelompok. Ini kalau kita ini mirip di Indonesia juga sama. Kata Syekh Nadwi menyikapi Raja Akbar yang model semacam ini, Raja Polemik gak karu-karuan, itu ada kelompok. Kelompok yang pertama kelompok cuek. Wis terserah kowe ate gawe kelakuan operator ora urus. Aku tak ngalih ning desa-desa piritan. Blas ora kenal tonggo, ora kenal pemerintah, sembuh boyak wis kartun. Sing penting aku wiritan penak. Niki yang model pertama. Ya sebenarnya gak salah-salah amat ya. Mungkin
beliau-beliau ini juga ulama-ulama juga ini. Mungkin beliau-beliau ini yang nganggap ini zaman fitnah, zaman yang kata Nabi, nek ana teko fitnah mlayu ning pucuk-pucuk gunung. Nah, mungkin itu terus setengah putus asa. Ini orang-orang putus asa usaha rusak habis tak cerita dhewe ya. Ini yang pertama. Ini Syekh Faruqi bukan di golongan pertama. Di sekarang kan juga begitu. Malah mboyak pejabat atau ngalor itu harus. Nah, penting aku wiritan ngopi penak. Model sing bukan model, gimana? Ada model yang kedua. Ini model keras. Memobilisasi nama massa, kumpulin massa, semangati terus nom-nom kudeta aja lah. Demo. Ya, saya juga nggak menyalahkan demo, cuman ini bukan yang dipilih. Lalu akhirnya yang kedua ini kalah juga. Jadi saya berdebat ulama ini kadang yang ulama mawon bukan militer. Ada melawan berpuluh-puluh kali ujung-ujungnya kalah. Nah, Syekh Ahmad Faruqi ini yang ketiga, tengah-tengah antara 1 dan 2. Khairul umur Tuhan. Boten kok cuek, bebek boten ngereket belas, tapi nggih boten berontak. Terus pripun didandani alon-alon. Didandani alon-alon. Dan akhirnya yang sukses yang nomor 3 ini gerakannya Imam Ahmad As-Sirhindi. Nah, bagaimana? Nah, ini yang luar biasa dari dakwah Imam Ahmad itu, kalau kita lihat sejarahnya, apa yang dilakoni. Jadi buat kena satu perkara tok sikiai wis. Sini ane ojo, mboten kuwaku, mboten terus apa selesai ini. Tua asup satu cara mboten. Kuwabeh niku dilakoni sedaya kali Imam Ahmad As-Sirhindi. Beliau nggih dakwahi rakyat, nggih dakwahi pejabat. Dakwah bil lisan nggih, dakwah bil qalam tulisan nggih, dakwah bil kitabah ngirim surat-surat juga. Bahkan kalau kita lihat surat-surat beliau itu akhirnya dikumpulkan oleh murid-muridnya jadi kitab namanya Al-Maktubat, 3 jilid besar itu. Itu kumpulan surat-surat Imam Sirhindi kepada pejabat-pejabat dan murid-murid beliau sampai jadi satu kitab saking seringnya. Jadi lisan kemudian tulisan. Bahkan beliau juga ngirim rombongan. Ngirimnya kayak unik-unik, wonten sing perseorangan. Kowe ning kampung kono. Kowe ning kampung gini. Kadang-kadang 3 orang sana, kadang-kadang 10 orang. Kadang-kadang 40 orang. Bahkan kadang-kadang 70 lebih. Gerudukan. Satu song, dakwah kono. Nonton niku. Nggih damel pesantren, nggih damel pondokan pesurukan. Jadi betul-betul lengkap, semua digarap. Mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas, pejabat-pejabat, menteri-menteri. Jadi sing disasar boten raja, ini raja kan angel kadang. Sing disasar kali Syekh Imam Faruqi niku terus niki RT, RW, Bupati Rumiyin terus menteri-menteri ini. Nah, ini yang luar biasa. Dan ini memang kalau kita lihat yang dikerjakan oleh jumhur ulama yang semacam ini. Jadi lihat pejabat itu bukan terus memusuhi, terus ngilok-ngilokne, apalagi menjauhi, boten. Boten digarap kelawan pelan-pelan. Makanya nggak heran kalau Syekh Muhyiddin Lahlor kita lihat makamnya itu sampai dikelilingi raja-raja. Nah, kadang-kadang di zaman ini kita tuh kayak divirusi. Pokoknya ulama sih tidak pemerintah ulama masuk penjilat. Gimana? Padahal boten ulama-ulama siyen ke atas sing akrab kali pejabat. Tapi akrabnya dia boten njaluk proposalan boten ini. Akrabnya ini mau mengarahkan. Nggih nggih. Jadi artinya kalau kita lihat gerakan Maulana kan begitu itu. Ada khususi kepada ulama, ada tokoh masyarakat, ada pejabat. Jadi khususi atau silaturahmi atau berdakwah kepada para pejabat, mendekati para pejabat itu bukan perkara yang dilarang atau yang perlu dijauhi dalam Islam.
Bahkan wonten suwijine ulama kalau pernah maos niku hadis-hadis yang melarang secara mutlak para ulama atau dai mendatangi pintu-pintu pejabat itu perlu dikoreksi ulang. Betul Ustaz Rizal? Tahu nak ngomong kan? Sering ngomong, penelitiannya. Kalau tentang apa kata-kata salatin, tentang apa istilahnya? Tentang zaman ini Nabi itu bukan wonten. Kan abu salatin mana ta? Abu salatin begini ancamannya. Khawatirnya ini hadis ini hanya untuk istilahnya apa? Ada ambisi politik di situ di zaman dulu. Ada indikasi kepalsuan itu ada. Artinya bahwa mendatangi pintu sultan, pintu pejabat, silaturahmi itu perkara yang bahkan bagus. Tadi dengan catatan niatnya ini udah dakwah. Sing elek niku apa? Tekan salatin mau niatnya gak mesti proposal nih, jalur duit ngoten. Agak tangi proposal ini. Nah, akhirnya Imam Ahmad Al-Faruqi ini sedikit akhirnya menteri-menteri ini Raja Akbar itu agak kena. Tapi Raja Akbar ini betul sempat kepaten rumiyin. Raja Akbar wafat dalam keadaan belum tobat. Kemudian yang kena tapi anaknya, namanya Jahangir. Di Akbar nggak ada anaknya, namanya sedang Jahangir. Nah awalnya sebetulnya ada prosesnya juga ini. Ketika Jahangir ini naik tahta, lalu kan beberapa pejabat akrab kali Imam Sirhindi. Nah ono wong ku rada kuweden, mungkin orang sekuler kalau sekarang ini. Wah, iki kok rajaku kok akrab karo yai. Ojo-ojo kok balik meneh dadi Islami neh. Akhirnya Imam Sirhindi difitnah entek-entekan. Sampai akhirnya beliau ditangkap dan dipenjara. Tapi jenenge tiyang ikhlas iki. Imam Sirhindi teng penjara jadi pondok. Banyak data menyatakan ribuan orang non muslim jadi Islam. Terus puluhan ribu penjahat-penjahat itu jadi tobat jadi murid-muridnya. Nah, mungkin yang hebatnya ngoten niku. Wong nek ahli zikir terus mikir umat terus pengaruh benten. Lah akhirnya pas di penjara, Jahangir malah tambah akrab kali Imam Sirhindi. Akhirnya beliau dikon ngancani Imam Sirhindi. Lah Jahangir lama-lama agak tobat, tapi masih ada zolim-zolimnya. Cek kecipratan Pak ini. Tapi lumayan pun boten musuhi Islam. Lah lumayan malih anaknya. Jadi masih surat-suratan Sirhindi. Sebenarnya saya mau bacakan suratnya, cuman panjang nih. Surat-suratnya panjang. Mungkin mau kalau kapan-kapan. Maksudnya apa istilahnya? Di antara isinya ini. Nah akhirnya kemudian digantikan Syah Jahan. Nah ini tambah rodok soleh malih. Cuman masalah kalau malih Syah Jahan ini bucin. Terlalu apa? Senengnya bujur ini berlebihan. Akhirnya puluhan ribu rakyatnya kon urunan, kon roan, gur digawe makame bojone. Dadi ini Taj Mahal. Ini sing gawe Taj Mahal iki. Syah Jahan niki putune Raja Akbar. Tapi lumayan iki, pun akrab juga karo Mas Sirhindi. Lah, puncak dari dakwah kesuksesan Imam Sirhindi ini tiba ten cicitnya Raja Akbar. Namanya Raja Alamgir. Mungkin ini masya Allah. Tapi sing niki Imam Sirhindi pun wafat. Sing didik niki Syekh Maksum putrane Imam Sirhindi. Tapi sing didik secara langsung, artinya yang suhbah tiap hari sana Syekh Maksum, tapi putrane diwakilakan dan Syekh Saifuddin. Tapi Syekh Maksumnya tak sekisah. Kowe urusan itu apa yang terus. Akhirnya anak kiri jadi rojo sing walim sing sewoleh, gak pernah ninggal tahajud. Malah santri ini.
Kadangnya gini ya, bolong-bolong. Terus ngalim ini buatan karu-karuan ngalim ini. Saking ngalimnya beliau tuh punya satu majelis ifta nih, majelis kumpulan mufti-mufti, ada sekitar 40-an mufti. Damel kumpulan fatwa mazhab Hanafi. Siang ditulis dibahas sing naseh sing ngoreksi dalune ini rojo ini langsung. Rojo Alamkir nih. Terus dalam torekoh juga masya Allah cara saya jadi mursyid. Jadi nggih mursyid, nggih ngalim, nggih rojo mujahid sing kepondel banyak daerah-daerah yang terbuka oleh Raja Alamkir. Mulai terus Said Nadwi sebetulnya raja terbesar dalam Mughal itu bukan Akbar tapi Alamkir. Cuman sama sejarawan Barat kalian tiang-tiang Inggris yang jajah kan lalu ini hancur ini, akhirnya Inggris masuk dirubah. Yang paling hebat itu Raja Akbar. Biar apa? Biar jasa-jasa dan sejarah Alamkir itu tertutup dan sukses. Kalau kita lihat buku-buku sejarah, bahkan buku sejarah Indonesia, saya pernah baca buku sejarah Islamnya Abu Hamka itu, yang dipuji-puji Raja Akbar tok, Raja Alamkir gak ada. Bahkan yang Raja Alamkir ini kesannya malah jelek. Karena begini, dia ada peristiwa yang unik, bukan unik, sadis ini. Jadi Alamkir ini menjadi raja itu setelah memenjarakan bapaknya dan membunuh dua kakaknya. Loh, akhirnya jadi kesempatan. Padahal kalau kita lihat sepintas memang kelihatan kejam, salah. Padahal boten itu. Bener. Loh saya kira yang delok bapak dadi raja terus diwolin. Puluhan ribu rakyatnya kon urunat, kon kerja paksa, terus digawe kuburan. Terus anaknya menengai. Niki sing sae sing menengai apa sing bersikap. Anaknya wegel iki kok Pakku kok ngene ya. Iya lo duit rakyat iki. Akhirnya di penjara, tapi bukan penjara kok ada penjara betul-betul boten, penjara tahanan rumah istilahnya. Tasnya diikram tapi boten berkuasa. Nah, untuk kakaknya itu, jadi waktu itu Sarjana punya 4 anak, 4 putra yang pengaruhnya sami gede sedoyo. Sing loro niki dablek-dablek, fuwasek nuwakal, sing loro niki soleh. Akhirnya si Alamkir mikir, engkau nek sampai wong loro iki berkuasa, mungkin balik meneh neng masane Raja Akbar. Timbangane balik, belah ae, ngoten. Akhirnya perang tumpas kalah, akhirnya Alamkir jadi rojo. Dan ini masa Islam yang luar biasa ketika itu, kemakmuran, karena beliau orangnya zuhud. Jadi kayak cerita Nabi Sulaiman ngoten, kerjane niku beliau ngoten maem arto kerajaan, tapi kerja piyambak. Ada yang mengatakan kerja beliau itu nulis Al-Quran, nulis kitab, kemudian kitabnya ini dijual. Boten purun dahar maaman dugi pemerintah. Ringkese niki dadi raja sing suwoleh barokah sinten? Barokah dakwah Imam Ahmad Asyirindi. Apa nggih? Sri Ahmad Asyirindi iki ngumpulaken antara napa? Ilmu kali ruhani sing kuat, zikir sing kuat, kali mahabbah kali tiang-tiang soleh. Mulane banyak kita dengar kan cuplikan-cuplikan maupun rekaman Buki Zero di antara nasihat Imam Ahmad Asyirindi yang dipegang teguh oleh orang-orang Naqsyabandi itu 2. Mau sak lemah-lemahe adewe, sak atuh-atuh ya adewe, sak lemes-lemese. Kalau pegang 2 perkara ini selamat. Yang pertama ittiba'us sunnah, kemudian yang kedua mahabbatus sholihin. Nah inilah diantara kunci dakwah Imam Asyirindi. Ittiba'us sunnah ini kuat sekali. Bahkan Imam Asyirindi pernah mengatakan, saya pernah ke WC nggak sengaja keluar pakai kaki kiri. Wih rasanya koyo-koyo makong kuwi mudun sekian bahasa sufi. Jadi saking bersih, saking resike atine Imam Asyirindi, saya bisa merasakan ninggalkan sunnah yang sangat-sangat sepele sing jelas boten dosa niku. Boten dosa. Tapi sakit ngerasakan bagaimana penurunan ruhani setelah meninggalkan sunnah. Nah ini diantara
kuncinya Imam Sirindi. Paham ya? Ya, termasuk jasa-jasa Imam Sirindi selain itu juga meluruskan faham-faham sufi yang lenceng ketika itu. Jadi waktu itu India, artinya Imam Sirindi ini dakwanya bukan hanya berpengaruh pada kerajaan saja, hanya bersifat politis, enggak, bukan hanya ke orang-orang politik, tapi waktu itu namanya paham wahdatul wujud itu begitu menguasai. Dia yang dominan sufi ketika itu di India, paham wahdatul wujud. Mungkin di Jawa juga mirip-mirip ya, manunggaling kaulo Gusti. Nah kemudian sampai Imam Sirindi, wahdatul wujud ini diluruskan dengan istilah wahdatus syuhud. Wahdatus syuhud maksudnya orang itu saking tawajuhnya, saking fanae, sing dipikir hanya Allah, yang di dalam hatinya hanya Allah, kayak alam semesta itu tidak ada. Bukan alam semesta itu menyatu dengan Tuhan, tidak. Kayak tidak ada. Atau bahasa sederhananya yang sering diulang-ulang Yozeron dulu, kita itu tidak ada, tapi diadakan oleh Allah. Itu salah satu kefahaman atau paham yang dipopulerkan oleh Imam Ahmad As-Sirindi. Lah sebab beliau ini waktu syuhud, akhirnya paham wahdatul wujud di India agak merosot. Terus diantaranya lagi, beliau juga banyak meluruskan kefahaman-kefahaman sufi India ketika itu yang meyakini bahwa derajat wilayah itu di atas nubuwah dan hakikat harus tunduk, syariat harus tunduk kepada hakikat. Kan kemarin juga agak viral, ada salah satu sufi bahkan ceramahnya sudah didengar yang ngomong syariat harus tunduk kepada hakikat. Nah ini yang diperintah sama Faruqi ini, Yusuf kiplak ini. Cara Imam Faruqi cocok pun, nonton itu. Ini bisa diberantas nih, artinya ini bukan perkara baru. Niki perkara yang sudah terjadi berabad-abad yang lalu. Di sebagian sufi atau gula atau sufi atau istilahnya jalan atau sufia, sufi-sufi ekstrim meyakini bahwa derajat wali itu di atas derajat nabi. Karena apa di antara alasannya? Karena nabi itu masih memikirkan umatnya, masih memikirkan sekitarnya. Gimana? Cik ngopeni garwone, nggih resik-resik griya kan Kanjeng Nabi ngoten niku. Bahkan jahit baju sendiri. No? Pasar. Nah, jahit pasar. Mungkin nggih masak barang, mungkin kora-kora barang. Ini kadang-kadang ngobrol kali sahabat-sahabat, bahkan beliau Kanjeng Nabi kadang ngobrol sama Sayyidina Abu Bakar itu semalam suntuk. Ada Kanjeng Nabi dan nabi-nabi yang lain dianggap masih terkesan dengan makhluk. Rasanya tablik ini. Terkesan dengan makhluk. Bahkan ada riwayat sahih, Kanjeng Nabi kepingin sholat panjang. Dan tengah-tengah sholat panjang loh ada suara bayi nangis. Ini sahih Muslim untuk ini. Kali Nabi langsung dicepetakan. Dengan sepintas kan terkesan makhluk. Wong ngejusan sopo. Harus banyak iso kamu harus kalau tadi lah akhirnya punya keyakinan loh, berarti derajat nabi itu di bawah wali. Kalau kan wali-wali biasanya kan fana, betul-betul fana, terus kayak ini apa? Kayak ini apa? Nopo selain galuan, nilai bojo, nilai nulis tinggalnya Allah Ta'ala yang menguruskan begitu. Lah bahkan semacam ini sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, sehingga punya kesimpulan al-wilayah arfa' minan nubuwah. Nah ini yang diberantas sama Imam Sirindi. Kalau itu ngomong apa? Justru itu menunjukkan kesempurnaannya para nabi, bisa berhubungan dengan makhluk tapi sekaligus berhubungan dengan Allah. Lalu malah kayak soal ngelakoni nek nggo fokus tok ning Gusti Allah eling makhluk itu ya akil sudah sih sebetulnya. Tapi itu di bawahnya orang bisa mengumpulkan antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan makhluk. Sholat Kanjeng Nabi tentu saja beda dengan kita, khusyuk 100%, tapi wonten bayi nangis Nabi pirsa. Nah, termasuk yang diluruskan oleh Imam Sirindi adalah hakikat syariat harus tunduk dengan hakikat. Oh, tidak bisa kata beliau, tidak bisa. Syariat iki sing nggawa Kanjeng Nabi sangka Gusti Allah.
maka tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak akan sampai kepada hakikat kecuali melewati syariat. Nggih. Ngoten niku. Apalagi